besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak kami sembah.
yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Engkau. Bapak Eko Yulianto masuk dalam doa pembukaan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Selama kegiatan kita seminggu, mungkin hari ini banyak pertolongan Tuhan yang kita rasakan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan.
Kita akan naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, mari kita bangkit berdiri. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang ini menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Oh puji Tuhan, Om Han. Shalom, selamat malam Bapak-bapak. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan, campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan buat keluarga kami yang baru saja terjadi. Jadi 2 minggu yang lalu saya sama Pak Ketua, Pak Eko Yulianto, Pak Wakil Pak Uut, Pak Pendeta Pak Petrus Yuniarman ikut KKR di Mayong, gerejanya Pak Daud. Nah, waktu itu setelah selesai khotbah ada altar call. Setelah pada maju semua, tiba-tiba pendetanya turun. Terus datangin deketin saya ditunjuk, saya sama istri saya disuruh maju. Itu jadi jemaat yang ditunjuk itu saya yang pertama kali. Itu saya ditunjuk suruh maju, terus didoakan. Terus yang terakhir itu Pak Pendeta, Pak Daud yang suruh maju. Jadi saya yang pertama, Pak Daud yang terakhir. Nah setelah itu waktu di depan mimbar itu saya ditanya, kamu takut apa? Tuhan akan tolong. Saya pikir ini pendeta kok kayak Agatha Christie ya, rodok ngarang. Saya tidak ada ketakutan, saya tidak ada masalah. Dalam segi apapun saya saat itu enggak ada ketakutan sama sekali gitu loh. Udah terus pulang saya sudah lupa. Hari jadi itu Minggu, Sabtunya jadi hampir seminggu kemudian ternyata Pak Daud kecelakaan. Jatuh. Saya sama Pak Uut sama Pak Eko lagi sama Pak Yun lagi nengok ke rumah sakit Madirahayu. Terus dia cerita waktu altar call itu saya dinubuatkan saya diangkat dari lubang. Saya enggak tahu, malah istrinya ngomong, iya Pak Daud tak tanyai, kamu dosa apa ayo ngaku, kok sampai ada nubuatan kayak gitu. Enggak, saya enggak ada apa-apa. Ternyata kok ini, dia bilang gitu. Nah saat itu saya baru ngeh, oh jadi maksudnya ini, jadi saya dinubuatkan ada ketakutan, itu ternyata itu hari Minggu kan, entah hari Rabu atau Kamis saya lupa, itu cucu saya yang paling besar, itu WA di grup keluarga.
Dia ngomong, saya ini tumpah-tumpah, panas, perutnya sakit, saya ini ada di kayak klinik gitu loh. Dia kan kerja di BRI deket itu loh, deket Progondo itu, Kalinyamatan di situ. Nah, saya ngomong, enggak apa-apa, karena anak saya yang besar itu baru saja anak saya sama anak-anaknya 2 itu persis kayak gitu dan sehari sembuh. Terus anak saya juga nimpali di grup, ini obatnya ini. Terus cucu saya ngomong, bukan masalah itu, saya ndak masuk dipotong gaji, jadi saya harus ketemu dokter supaya bisa dapat surat sakit. Nah, dokter Tuti ini jam segini masih buka ndak? Itu kira-kira jam 7-an kira-kira. Aku mau pulang, dia bilang gitu. Mami tak telepon-telepon dari tadi nggak diangkat. Makanya saya coba-coba cari teman saya yang keponakannya dokter Tuti, saya akhirnya dapat nomor, terus dia bisa hubungi, terus dia bisa periksa. Nah, waktu diperiksa itu, waktu dia ngomong perutnya sakit itu dipegang-pegang sama dokter Tuti. Loh, ini kok keras ya, dia bilang gitu. Kamu kenapa? Ini sudah lama kok, Dok. Mbok coba di USG. Akhirnya besoknya di USG ke Rumah Sakit Geraha. Hasilnya dokternya ngomong ada miom di dalam rahim. Terus saya ngomong, wes lunga Semarang wae, ora usah ngandel Rumah Sakit Jepara. Dia akhirnya ke Semarang, ke Karyadi. Di USG bener sama. Saya ngomong MRI. Akhirnya di MRI. Di Rumah Sakit Karyadi juga. Di MRI hasilnya sama ternyata. Jadi waktu di Semarang itu sebelum ke Karyadi dia dirujuk ke dokter kandungan, dokter anaknya dokter Aryawan itu, dokter Besari, dia ngomong suruh USG, terus saya USG terus sama MRI, dia balik lagi ke dokter Besari ngomong fix harus diangkat rahimnya. Wah, cucu saya nangis gembar-gembar sak rumah sakit krungu kabeh. Dia belum menikah, baru lamaran beberapa waktu yang lalu, kok rahimnya mau diangkat, belum punya anak. Rasanya kayak apa? Saya enggak putus asa, coba anak saya yang paling kecil itu punya teman, punya kasus kayak gitu, pernah periksa di Semarang juga, dokter Selvi namanya. Terus saya mau coba, ini kan mumpung esok, daftar dokter Selvi, sore nanti periksa lagi di sana, ngomong iya memang kayak gitu. Tapi ini masih bisa, enggak diangkat rahimnya, tapi harus di Jakarta. Yang dokternya mampu dan ada alatnya itu di Jakarta, namanya laparoskopi. Ini dokternya. Langsung tak suruh berangkat Jakarta. Ketemu dokternya, di sana diperiksa lagi, ya benar hasilnya sama. Bisa di laparoskopi. Saya sudah lego. Terus siangnya dia telepon lagi, opa biayanya 250 juta. Saya down lagi. Iki nggak adol apa, adol alun-alun, apa adol kabupaten iki. Bisa mempertahankan rahimnya tapi harus 250 juta. Anak saya yang kecil coba lagi tanya ke temannya yang punya kasus sama seperti itu, ke dokternya dia, tapi rumah sakitnya lain. Wes coba, itu kan waktu selama di Jakarta didampingi keponakan saya yang dokter Jakarta juga. Jadi dia sudah ngomong, sudah om, harganya memang sak gini, di mana-mana sama. Wes rapopo, wes coba. Nah, ke rumah sakit yang satunya itu, ke rumah sakit Abdi Waluyo, itu di sana malah dia ketemu dokter-dokter yang seangkatan sama dia, sefakultas, seuniversitas, seangkatan. Terus dia ngomong, ojo, laparoskopi itu sistemnya rahimnya tuh
coblos tiga titik, terus nanti dibuat ngurek itu miumnya supaya bisa keluar. Nah itu kalau ngeroknya terlalu dalam, rahimnya luka, nggak bisa punya anak. Resikonya terlalu besar. Lah terus piye? Ini ada metode yang terbaru yang baru 1 tahun di laser. Itu ndak nyenggol sama sekali sama rahimnya. Terus akhirnya konsul sama dokternya yang itu, ya bisa. Dokternya ini sudah nangani 130 berapa pasien dengan kasus seperti itu. Memang ini teknologi baru 1 tahun, jadi sistemnya hampir sama waktu nembak batu ginjal. Jadi caranya tuh sistemnya seperti itu. Nah terus, ini sudah ketemu jalan yang terbaik. Nah saya tanya lagi, biayanya piro? Belum tahu Om, nanti tak tanya. Lah waktu saya besuk Pak Daud di rumah sakit itu, ponakan saya nelpon, Om sudah ada anune ini ancer-ancer hargane. Lah piro fon? 75 sampai 100. Puji Tuhan, saya bilang akhirnya kok turunnya separuh lebih. Nah sudah gitu, ya wes langsung tindakan. Luar biasanya lagi, itu kan hari Sabtu. Hari Minggu tuh bisa masuk rumah sakit, bisa ketemu dokternya, bisa langsung konsultasi, langsung dijadwalkan operasinya Senin langsung operasi. Jadi cepat sekali prosesnya. Akhirnya sudah selesai, total biayanya 100 lebih sedikit lah. Ternyata cucu saya yang baru masuk BRI kurang dari 2 bulan, itu semua anggota pegawainya itu harus ikut asuransi BRI apa gitu loh, BRI Life apa gitu, bisa keluar 50 juta. Jadi di cover asuransi 50 juta, saya tinggal mengeluarkan 50 juta. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan tuh enggak mungkin dari 250 juta kok jadi 50 juta. Dan teknologinya pertama muni harus angkat rahim, jadi bisa enggak diangkat tapi dilubangi. Ini jadi enggak diangkat, enggak dilubangi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan mujizat itu masih ada sampai sekarang. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya, boleh menguatkan kita. Mungkin saat-saat ini kita mungkin juga dihadapi dengan permasalahan yang ada. Kadang kita berpikir overthinking duluan ya, kadang kita takut duluan, tapi melalui kesaksian barusan kita dengar boleh kembali menguatkan kita kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kalau kita sudah banyak menikmati kebaikan Tuhan, kita akan pujikan sekali lagi pujian buat Tuhan, kita naikkan pujian kecaplah dan lihatlah. Haleluya, kita bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau yang selalu memelihara kami. Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Engkau selalu setia walaupun terkadang kami sering mengecewakan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk
dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, tidak meninggalkan kami, tidak melupakan kami. Engkau Tuhan yang baik, yang berkuasa, yang menolong kami, yang melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau siap dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada malam ini, khususnya kaum pria. Kami percaya pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Pada malam ini di ibadah kaum pria saya memberikan tema yaitu aman dalam Tuhan. Ya, saya tanya kepada saudara, ya, apakah saudara aman? Ya. Coba katakan kanan kiri saudara, amankah Anda? Haleluya, aman. Banyak orang berkata aman bos, aman. Ya, ternyata aman itu dalam Tuhan. Amin. Orang mencari aman dengan berbagai cara. Orang cari aman, dia punya bodyguard yang banyak. Kalau dia orang kaya, dia punya perlindungan yang banyak. Asuransi, banyak hal. Dia aman, dia simpan di bank uangnya, simpan di brankas, semuanya itu untuk keamanan. Ya, keamanan dalam harta dia, keamanan dalam jiwa dia, keamanan dalam kehidupan dia. Tetapi aman yang sejati itu di dalam Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan kita tempat perlindungan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27. Mazmur 27. Haleluya. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Daud sebagai seorang yang mengalahkan Goliat. Daud adalah seorang pasukan atau seorang tentara yang luar biasa, tetapi kekuatan dia tidak merasa aman. Karena apa? Karena dia tidak bergantung dengan kekuatannya, dengan pasukannya, tetapi kita melihat di sini bagaimana seorang itu aman. Daud berkata di dalam ayat pasal 27, aman itu ketika kita menjadikan Tuhan keterang kita dan keselamatan kita. Amin. Ketika kita aman, kita jadikan Tuhan itu keselamatan kita, terang kita. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di masa situasi yang gelap, jadikan Tuhan itu keselamatan kita. Sehingga kita selamat ya, aman ya, selamat. Jadi kalau kita jadikan Tuhan keselamatan kita dan terang kita, saudara, kemanapun engkau menghadapi masalah persoalan, Tuhan yang membela Anda. Amin. Jadi jadikan Tuhan itu terangmu, itu keselamatanmu, bahkan di dalam ayat pertama itu benteng hidupmu.
Maka di dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau kita menjadikan Tuhan kita terang kita, keselamatan kita, benteng kita, ya. Daud berkata, siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, ketakutan itu terjadi itu karena kita jauh dari Tuhan. Ketakutan itu terjadi karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu terjadi karena kita kurang mengandalkan Tuhan. Kita takut. Tapi kalau kita jadikan Tuhan terang kita, keselamatan kita, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita nggak usah takut. Amsal mengatakan orang benar banyak masalah, tetapi Tuhan membebaskan dia dari kesukaran. Setiap orang Kristen itu tidak lepas dari kesukaran masalah. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan membebaskan, melepaskan dari kesukaran itu. Dari setiap persoalan itu. Tuhan membebaskan dari setiap masalah itu. Maka ketika kita menghadapi masalah dalam persoalan kita, larinya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, larinya kepada Tuhan. Karena dialah yang sanggup menolong saudara. Maka Alkitab sungguh jelas, jadikan Tuhan keselamatanmu. Jadikan Tuhan terangmu. Jadikan Tuhan bentengmu. Pada zaman dulu, ya, zaman dulu itu cara perang itu barbar, tidak ada peraturan-peraturan. Ya, kalau sekarang, saudara, antara Iran sama Israel, ya, Iran sama Israel, ya, jadi mulai kirim rudal, ya, dari Israel juga dengan bentengnya dia punya penangkal rudal, ya. Dari zaman dulu bangsa Israel itu memiliki benteng-bentengnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, ketika bangsa Israel dan mulai mengandalkan kekuatan-kekuatan sendiri, Tuhan mulai biarkan itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, sehebat-hebatnya kita, kalau kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita mulai mengandalkan kekuatan kita, Tuhan mulai tinggalkan. Intinya kita harus jadikan Dia, jadikan Tuhan tempat benteng kita, sehingga kita enggak gemetar, kita enggak takut menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Karena Tuhan itu benteng hidupmu, keselamatanmu, Tuhan itu terangmu, seperti kesaksian tadi, saudara. Ketika kita jadikan Tuhan terang kita, jadikan Tuhan keselamatan kita, Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Pada saat engkau jadikan Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong hidup kami. Tuhan nyatakan mujizatmu, nyatakan pertolonganmu. Jadi jadikan Tuhan tempat, jadikan Tuhan terang kita, keselamatan kita, benteng kita. Hal yang kedua, saudara, saudara harus tetap percaya. Dalam ayat yang ketiga, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Dalam hal itu aku tetap percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan yang menolong kita. Sekali lagi, kembali lagi kepada Tuhan yang membantu kita. Tuhan yang mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Pernah satu saat, saudara, ada, ya, saya ditelepon, Pak,
ada yang kecelakaan, meninggal, jauh dari tempat kita. Ya, jadi saudara dari pendeta lain nelpon saya. Ya, pendetanya sudah senior, sudah tua. Ya, pendetanya enggak datang, terus saya suruh tolong dia. Persoalannya yang meninggal ini, saudara, istrinya, suaminya enggak punya apa-apa. Ya, suaminya enggak punya apa-apa, terus pada saat itu, saudara, kamu enggak punya uang sama sekali. Di Bali kalau meninggal mahal. Lalu teringatlah, ya, waktu itu ada yang sebelumnya ada yang meninggal ngurus jasa raharja, ya. Ya, pada saat itu saudara baru dimulai jasa raharja yang dapat 50 juta, ya, 50 juta itu baru dimulai tahun itu, ya. Dan kita waktu dinaikkan dari 25 sampai 50 pas tahun itu, saudara. Dan pada saat itu Tuhan kok tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Ada iya ya, jasa raja. Langsung coba kamu urus jasa raja. Ya. Awalnya saudara saya berpikir Tuhan, kok Tuhan kirim orang yang meninggal, nggak punya apa-apa, jadi kita harus ngurus, kita harus urus semuanya. Tapi Tuhan bilang kerjakan, lakukan. Dan pada saat kita kerjakan, ternyata Tuhan kasih hikmat. Ya, sehingga tak kasih surat gereja semuanya terurus. Ya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Jadi dia bilang, Om berapa jumlahnya? Jadi urus meninggal itu sekitar 11-12 juta, ya, 11-12 juta. Jadi dia istrinya naik motor, ya bukan ditabrak tapi kesenggol dikit dia jatuh, terus kebentur meninggal, saudara. Terus dia bilang, Om ini motornya saya serahkan ke Om aja, ya. Jadi motornya malah nggak rusak apa-apa. Lalu saudara dia bilang, Om ini saya kasih 10 juta, ya, untuk gereja. Jadi kalau kita total saudara sudah 20 juta, ya, 20 juta persembahan dari Bapak ini, 20 juta persembahan dari Bapak ini. Saya awalnya berpikir, Tuhan kita nggak ada dana, tetapi ternyata Tuhan punya rencana dan surplus. Itu cara-cara Tuhan yang luar biasa, cara-cara Tuhan yang ajaib. Ketika kita percaya, Allah bekerja dengan luar biasa. Amin. Allah berkarya dengan luar biasa. Nah, beberapa waktu lalu, saudara, anak saya, ya, dia pengen ke Amerika, ya, dia pengen, singkat cerita sebetulnya ada tamu yang datang, ya menawarkan ke New Zealand, ya, New Zealand untuk sekolah misi di sana, saudara. Tapi dia nggak mau yang dekat, dia maunya yang jauh, ya, anak yang kedua, Gabriela. Terus waktu itu bilang, ya kamu coba aja, Tuhan akan bekerja luar biasa. Dan pada saat itu saya antar sampai ke Jakarta, ke embasi ke Amerika. Pada saat ke embasi ke Amerika, ya, saudara sampai ke sana, lalu dikasih kertas kuning. Kertas kuning itu 50% iya, 50% tidak, masih proses. Kalau kertas putih diterima, kertas kuning langsung anak saya sudah lemah, sudah lemes. Wah, ya mungkin Tuhan belum izinkan. Ya, saya menghibur dia, ya mungkin Tuhan belum izinkan. Tapi, ya saya bilang, tapi kan kamu masih ada peluang. Ya. Peluangnya apa? Ya percaya aja Tuhan akan buka jalan. Ya, lihat di YouTube ada yang jawabannya sampai beberapa bulan, sampai setahun, sampai wah tambah lemah dia. Tapi masih ada jalan keluar, ya percaya sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ya, jadi saudara, saat itu 10 hari kemudian, 10 atau 15 hari kemudian, ya sekolah itu buka. Ya, jadi sekolah di Amerika bukanya tanggal 22 September. Lalu
di tulisan kertas kuning harus tunggu 10 hari. Harus tunggu. Saya bilang sama Gebi, kalau kamu tunggu 10 hari, 3 hari lagi atau 2 hari lagi, 3 hari lagi sudah mau buka sekolah, kapan kamu cari tiketnya, kapan kamu persiapan? Ini kita jauh ke Amerika ini. Sudah kamu kirim surat aja sama embasi Amerika, diterima atau enggak gitu. Kalau enggak diterima ya sudah, kalau diterima ya sudahlah. Ya, jangan menggantung gitu kan, bisa iya bisa enggak, ya, tapi disuruh tunggu 10 hari. Percaya saja, kirim aja. Ya, pada saat saya suruh kirim, ya, dia enggak mau kirim-kirim, ya, karena sudah lemas ya kirim. Terus 3 hari kemudian kirim aja. Kan kirim gratis, mengirim itu kan gratis, nggak ada susahnya. Mau ditolak, mau dia kan sudah apa? Kalau ditolak ya nggak masalah, kalau diterima ya nggak masalah, kirim aja. Saya kasih tahu suruh ngirim aja kok susah gitu. Karena sudah ya namanya anak muda ya sudah berpikir sudah ada yang bilang itu 3 bulan baru dijawab itu. Setelah dikirim lalu dijawab, ya, pasportmu sudah di-print dan sudah sampai 3 hari yang lalu. Dan istilahnya sudah ada di box 3 hari lalu. Lalu ini apa maksudnya, Bi? Udah di-print. Ya kalau udah di-print kamu udah diterima. Udah di-print artinya kamu sudah diterima. Coba kalau 3 hari lalu kamu langsung kirim, ya. Langsung kirim surat itu, kan kita kan pulang 3 hari yang lalu, kita udah pulang, lalu sebelum pulang kita ambil aja, ya, saudara-saudara, akhirnya ya kita sudah suruh orang untuk ngirim ke Bali, ya, setelah dibuka ternyata dia dapat visa 5 tahun, ya, wah saya bilang, wah puji Tuhan, kamu dapat visa 5 tahun, ya, jadi dari yang harusnya enggak dapat visa 5 tahun. Nah, kadang kita enggak percaya. Kadang kita pengharapan kita sudah hilang. Kadang kita mengalami ketakutan. Kadang kita mengalami kecemasan. Kadang kita mengalami kebimbangan, ya. Kita yakin percaya bahwa Allah kita sedang bekerja. Allah kita sedang berkarya dan Tuhan ingin supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita percaya. Percaya itu apa, saudara? Percaya itu beriman. Beriman bahwa Tuhan kita sanggup melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saudara, iman itu di dalam Ibrani, ya coba kita lihat Ibrani, ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tolong baca. Ibrani 11 ayat yang pertama. Yang dapat bisa baca. Ya, iman dari dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau saudara sudah tidak punya pengharapan, jadi sudah nggak beriman. Ya, seperti anak saya sudah lemas, aduh aku kok, ya apalagi dia lihat di TikTok, dia lihat di YouTube, itu lama itu, ada yang bilang, wah itu dapat kertas kuning itu lama, itu bisa sampai 3 bulan, ada yang bilang, itu saya 1 tahun nggak dijawab-jawab itu, apalagi dengar-dengar, jadi sudah harapannya sudah hilang, ya, sudah hilang. Ya, saya bilang kirim saja, suruh ngirim aja kok susah. Yang ngirim kok nggak mau ngirim. Saya bilang kirim itu gratis. Saya bilang ngirim itu gratis. Dia nunda-nunda sampai 3 hari. Ya, padahal dia nggak tahu bahwa 3 hari lalu sudah diterima. dan ternyata ya pada saat embasi ngirim ke email itu masuk ke email yang spam, tahu spam ya? Spam itu kalau email yang asing, yang ada masuk ke spam. Setelah kita lihat di spam, ternyata saudara kita yang nggak tahu. Tetapi ternyata Tuhan sedang bekerja. Saudara, Tuhan sedang bekerja, tapi kadang kita nggak tahu. Ya. Di ayat ini iman itu
kita harapkan bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ada sesuatu pekerjaan yang tidak kita lihat, tapi Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Ada sesuatu yang tidak kita lihat, tapi Tuhan sedang bekerja. Ada saat lihat email, saya bilang, Gaby, ini emailnya ini waktu saya suruh kamu, ya, kamu email ke dia, ternyata pada saat itu visa kamu sudah diterima, ya, dan kamu sudah dikirim surat, tapi suratnya itu masuk ke spam, ya, masuk ke spam. Hati saya ini kok berbicara kirim email. Seandainya kamu kirim email, ya, pada saat saya ngomong, ya, sebelum pulang dari Jakarta kita bisa ambil itu paspor kamu. Saudara, paspornya dia itu apply hari ini, jadinya 3 hari kemudian. Jadinya 3 hari kemudian, saudara. Padahal kita pulangnya setelah 3 hari. Setelah 3 hari kita pulang, ya. Kita nonton bola dulu, ya, bola timnas itu. Anak saya pengen nonton bola, setelah nonton bola kita besoknya pulang, saudara. Ya, besoknya. Padahal pada saat besoknya pulang, ya, paspor itu sudah jadi. Hanya dia kasih tahu kita masuk ke spam. Ternyata Tuhan sedang bekerja sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Apakah engkau percaya? Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya. Pikiran kita, HP, semua yang diciptakan manusia berasal dari ide-ide manusia. Ide kita nggak bisa lihat, pikiran kita nggak bisa lihat, tetapi setelah ide itu dituangkan, itu akan menjadi HP, akan menjadi saudara mobil, akan menjadi sesuatu. Jadi saudara, kita kadang melihat bukti dulu, baru kita percaya. Kita melihat sesuatu baru kita percaya. Firman, ketika Tuhan berfirman, jadilah bulan, jadilah bintang, jadilah cakrawala. Tuhan berfirman. Pada saat Tuhan berfirman, kita enggak lihat. Tetapi kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita lihat bintang. Karya-karya Tuhan yang luar biasa. Ada sesuatu yang kita enggak bisa lihat pekerjaan Tuhan. Tetapi nyata, mujizat Tuhan itu nyata. Amin. Itulah iman percaya. Pada saat kita percaya, kita berharap, saudara-saudara, kita berharap sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi ada sebuah pengharapan, itulah iman. Iman. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang percaya, dikatakan, dilihat saudara-saudara bahwa ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kita harus percaya. Saudara ibadah, saudara harus percaya bahwa Allah ada di tengah kita. Amin. Saudara harus percaya bahwa Allah ada di tengah pekerjaanmu. Saudara harus percaya Allah ada di tengah situasimu. Saudara harus percaya Allah ada di tengah masalahmu. Allah tahu persoalanmu, Allah tahu masalahmu. Saudara harus percaya, saya tekankan kepada anak-anak saya, saudara, Anda harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya tidak takut kalau anak saya berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menolong dia. Iman. Sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Kita harapkan. Sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya. Kita harapkan. Ada pengharapan. Ya malam ini kaum pria, apakah engkau masih ada harapan kepada Tuhan? Amin. Apakah engkau masih ada harapan kepada Tuhan? Amin. Saudara, kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita semangat, membuat kita maju, membuat kita setia, membuat kita taat pada Tuhan. Karena ada harapan. Ada seorang pendeta-pendeta waktu dikumpulkan di seminar, ya, kumpulkan seminar yang ngajar orang bule, ya.
Orang bule ini kenal sama seorang pendeta, ya. Nanti habis seminar ada sedikit berkat, ada berkat. Ya. Saudara, biasanya pendeta ini sebelum seminar selesai pulang dulu, ya. Tapi saudara, pada saat seminar sampai sore dia nggak pulang-pulang, ya. Biasanya pulang dulu, ya. Seminar belum selesai pulang dulu, seminar belum pulang dulu. Tapi ketika pendeta orang barat ini ngomong, dia nggak pulang. Karena apa? Karena pendeta dari bule itu kasih pengharapan. Pada saat selesai seminar, betul, dia kasih berkat. Cuman mau cabut $100, keliru 10.000 ya. Terus pendetanya itu istilahnya bersungut-sungut ya sama saya, ngomong ke saya, kok aku dikasih bule ini 10.000, ya kamu, ngapain kamu ikutin sampai selesai, ya itu salah kamu, ya itu ya berkatmu 10.000. Tapi kok mau ya dia sampai selesai, biasanya jam 1 kamu pulang dulu, biasanya jam 12 ngantar anak jemput anak, ada banyak alasan saya pulang dulu ya. Saudara, ya bersyukurlah ya. Itu baru janji manusia. Sampai janji manusia. Sampai sore dia pulang karena janji manusia. Nah kalau kita ibadah belum selesai pulang dulu, berarti kita nggak punya pengharapan sama Tuhan. Kalah sama pendeta itu, manusia yang ngomong dia sampai sore, sampai jam 4 loh. Mulai jam 10 sampai jam 4. Karena apa? Nanti ada berkat ya. Sampai jam 4, bayangkan. Ya, karena omongan pendeta bule ini, sampai jam 4 dia ya. Tapi ketika Tuhan berfirman, apakah kita masih berharap akan janji Tuhan? Ketika Tuhan ngomong, apakah kita masih berharap? Apakah kita lebih berharap sama bos kita yang ngomong? Atau pendeta yang bule yang ngomong? Atau manusia yang ngomong daripada Tuhan yang ngomong? Ketika Tuhan berbicara, apakah kita masih berharap? Saudara, kadang kita harus minta ampun pada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, kita ragu, iya enggak Tuhan? Ketika Tuhan berfirman, betul enggak? Saudara-saudara, saya yakin percaya, ketika kita masih punya pengharapan, itulah iman saudara. Walaupun kau enggak melihat, tapi saudara percaya, ada Tuhan yang menjamin kehidupanmu. Walaupun kau enggak melihat, tapi saudara percaya, ada Tuhan yang mencukupi kebutuhanmu. Walaupun kau enggak melihat, Anda percaya, Anda berharap ada Tuhan yang akan bekerja dalam masalahmu, dalam persoalanmu. Itu yang namanya pengharapan. Walaupun kita enggak melihat, cara-cara Tuhan luar biasa. Saudara, anak saya Gaby ini persiapannya cuma 2 minggu ke Amerika. Saya bilang sama dia, waktu dia lulus SMA, saya bilang, kamu mau kuliah di sini? Saya enggak mau. Kamu mau kuliah di mana? Saya enggak mau. Aku cuma mau ke luar negeri, kemana? Yang jauh. Ini kayak papinya, pengen yang jauh. Ya sudah, kalau Tuhan izinkan kamu, ya kalau Tuhan belum izinkan, kamu melayani Tuhan. Tapi kamu siap-siap. Satu saat ya Tuhan izinkan, secepat itu kamu harus persiapkan dirimu. Jadi saudara, dia sekarang ada di Dallas ya, ya, di Texas ya. Kita sering makan Kentucky Fried Chicken Texas ya. Ya dia ada di sana saudara. Kalau ini malam, sana pagi. Kita percaya saja. Cara-cara Tuhan, janji-janji Tuhan luar biasa. Cara dan janji Tuhan luar biasa. Amin. Saudara percaya. Cara dan janji Tuhan itu, cara Tuhan itu luar biasa, yang kita nggak bisa diselami oleh pikiran kita, hati kita, dan itu akan nyata di dalam kehidupan saudara. Seperti tadi 250
kok bisa menjadi 50.000? Itu cara-cara Tuhan yang luar biasa. Cara-cara Tuhan yang ajaib. Jadi 50 juta ya. Kok keliru ya, kayak 50.000. 50 juta. Ya. Kalau saya 50 juta tetap gede bagi saya ya. Ya, puji Tuhan. Kalau saya 50 juta saya masih minta doa, Tuhan kalau bisa setengahnya lagi atau seperempat dikurang-kurangi jadi 1 juta. Puji Tuhan ya. Ya, Pak Han ya 50 juta masih bisa. Kalau saya masih doa lagi ya. Dikurangi lagi. Tapi saya ingat Tuhan itu pembela kita. Amin. Tuhan pembela kita. Tuhan penolong kita. Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib. Hal yang ketiga ya, terakhir ini karena sudah mau selesai Saudara. Ya, terakhir yang ketiga adalah tetap diam di bait Allah. Satu hal ku minta itu yang ku inginin diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, artinya diam di rumah Tuhan. Kita harus memiliki koneksi dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Memiliki koneksi dengan Tuhan dengan kita berdoa, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita mengagungkan Tuhan. Setiap hari nyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam hati saudara, dalam mulut Anda, dalam pikiran Anda, terima kasih Tuhan. Setiap Anda bangun pagi, terima kasih, saudara sudah di bait Allah. Setiap Anda bangun pagi, Tuhan, Engkau baik, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas kesempatan ini. Ketika Engkau mengucapkan syukur, Engkau sudah di bait Allah. Bukan di bait Allah Anda datang ke gereja, bukan. Ketika Anda di tempat Anda datang kepada Tuhan, Anda sedang di bait Allah. Ketika Anda memuji Tuhan, pada pagi hari, siang hari, malam hari, Anda sedang di bait Allah. Ketika Anda mengagungkan Tuhan, Anda sedang di bait Allah. Makanya saudara-saudara, keamanan itu terjadi ketika Anda sedang di bait Allah. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Engkau baik, terima kasih. Saudara, jangan kita fokus kepada kekurangan uang kita, kekurangan atau masalah kita. Agungkan Dia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di bait Allah, Engkau memuji Tuhan, Engkau memuliakan Tuhan, Engkau meninggikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Saudara, praktekkan di rumah Anda. Ketika ketika ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan, ada ucapan syukur, ada doa dalam kehidupanmu. Engkau sedang berada di bait Allah. Makanya Daud berkata, seumur hidupku artinya bukan berarti dulu saya berpikir, wah Daud seumur hidupnya di bait Allah berarti Daud tinggal tidur di gereja ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau di gereja semua tidur di gereja, wah enggak cukup Saudara. Artinya dalam kehidupanmu ada pujian pada Tuhan, ada pengagungan pada Tuhan. Di dalam hidupmu seumur hidup, oh Engkau Tuhan, Engkau baik. Engkau Tuhan luar biasa, Engkau Tuhan heran, Engkau Tuhan perkasa, Engkau Tuhan mulia, Engkau Tuhan yang tolong kami, Engkau Tuhan yang sudah berikan kami kekuatan, yang sudah berikan kami kesembuhan, yang sudah berikan kami mujizat, yang sudah berikan kami pertolongan. Ketika Anda memuliakan Tuhan, ketika Anda meninggikan Tuhan, Anda sedang di bait Allah. Seumur hidup. Makanya saya baca Tuhan, kenapa Daud berkata seumur hidup? Ketika dia seumur hidupnya memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, dia aman. Amin. Dia aman. Aman. Jadi kalau Anda aman, agungkan Dia seumur hidupmu. Aman. Jadi kalau telepon, gimana? Aman Pak, aman. Ya, aman masalahnya, dia sudah memuji Tuhan enggak? Kalau dia sudah mengagungkan Tuhan, kalau dia enggak memuji Tuhan, ya belum aman dia. Karena aman itu ada di dalam tangan Tuhan, di bait Allah. Dia puji Tuhan, dia agungkan Tuhan, dia muliakan Tuhan, dia tinggikan Tuhan. Karena ketika dia tinggikan Tuhan,
Tuhan hadir di tengah-tengah dia. Ketika dia muliakan Tuhan, Tuhan hadir. Ketika dia agungkan Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara ketika engkau punya masalah. Ketika engkau meninggikan, memuliakan Tuhan. Amin. Amin saudara. Kalau Pak Hans, Tuhan tolong. Ketika dia, saudara minta tolong pada Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa. Kalau saya juga pernah mengalami takut juga, sama. Setiap orang punya alami ketakutan. Ya. Tetapi saya percaya ketika kita tinggikan Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan akan bekerja luar biasa. Tuhan berkarya luar biasa. Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Saudara-saudara, aman dalam bait Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Adakah saat ini saudara mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, putus asa, kebimbangan? Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melawat saudara. Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjamah. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Elsa, tinggikan Dia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Yang perlu doa, saudara maju ke muka. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Yang mau didoakan bisa maju ke muka. Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia Bapa surgawi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allah El Shaddai. Dalam nama Yesus. Oh haleluya, lalukan segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja luar biasa. Lalukan segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan di dalam nama Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang kuasa menjamah, memulihkan, memberkati dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kau lalukan, kepatakan, berkat-Mu, berkat-Mu, berkat-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat kuasa-Mu. El Shaddai, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Segala kebimbangan, kecemasan, kami lalukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Berkati, berkati,
Berkati dengan kasih-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nyatakan kasih kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, memulihkan dia, mencukupkan dia kebutuhannya. Dalam nama Yesus, Allah yang perkasa, melakukan mujizat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan masih ada. Kami percaya pertolongan-Mu masih ada Tuhan. Tuhan lalukan segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran di dalam nama Yesus. Dan kami yakin percaya, kami punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan, lawatlah mereka, lawatlah Kompria Tuhan, supaya mereka masih punya pengharapan kepada pertolongan mujizat-Mu Tuhan. Supaya mereka masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah mereka aman, aman dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.